Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan melanjutkan penggambaran denah yang kita miliki di sini. Kemarin kita udah membuat denah kusen bangunan dengan beberapa sampel yang udah kita miliki di sini dan kali ini saya akan masuk ke materi penggambaran dinding dari bangunan yang kita miliki. Nah, untuk penggambaran dari dinding kali ini, sebelumnya saya akan jelaskan dari jenis yang akan kita gunakan. Jadi, ada dua jenis dinding di sini, teman-teman, yaitu dinding biasa dan dinding truss ram. Bedanya apa sih dinding biasa dan dinding truss ram? Kurang lebih, kalau truss ram itu dia itu lebih tahan terhadap air. Karena penggunaan dinding truss ram ini sendiri, dia akan digunakan untuk dinding di kamar mandi. Nah, untuk dinding biasa itu di luar dari kamar mandi. Semisal kayak ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur itu menggunakan dinding biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk truss wrap itu hanya kita gunakan untuk dinding kamar mandi. Kemudian eh, cara penggambarannya sendiri di sini kurang lebih seperti ini. Nanti untuk gambaran dari dindingnya itu sendiri di bagian dalam ini ada yang namanya dinding dalam. Dinding dalam itu sendiri itu penggambaran dari batu bata, teman-teman. Jadi ini ada batu bata yang tersusun. Kalau dilihat dari atas, dia akan tampak lebarnya seperti ini. Nah, yang sebelah satunya lagi itu namanya dinding luar. Jadi ini batu bata. Kemudian kalau setelah kalian masang batu bata kan ada di plester. Nah, setelah di plester itu yang namanya dinding luar. Jadi yang terekspos atau yang terlihat dari penglihatan mata kita. Seperti itu. Cara penggambarannya sendiri seperti ini akan saya contohkan. Yang pertama, kalian buat layar terlebih dahulu. Di sini kita buat dinding luar atau saya singkat DL yang kita gunakan dengan line weight 0,15. Kemudian dinding dalam dengan line weight 0,05 dan layer arsiran yang kemarin udah kita gunakan ya dengan ketebalan 0,05. Jadi ada tiga layer yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama, untuk penggambarannya kita pilih untuk dinding dalam terlebih dahulu. Kita masukkan perintah rectangle, kita pilih di ujung sini. Nah, kita masukkan lebarnya pastikan 12. Jadi untuk lebarnya ya teman-teman, untuk lebar standar batu bata itu kurang lebih di angka 12 cm. Kemudian untuk panjangnya bebas, ini hanya untuk sebagai sampel. Bisa kalian masukkan 90, 80 atau bebas, tapi di sini saya masukkan 100. Nah, seperti ini. Saya geser ke bawah. Kemudian ini kan baru dinding dalam. Lalu kita masuk ke layar dinding luar. Kita masukkan perintah yang sama rectangle. Nah, bedanya di sini dia lebarnya 15 cm. Kemudian tingginya kita samakan 100. Jadi untuk dinding dalam 12, dinding luar 15. Lalu kita tempel di ujungnya. Pastiin dia di midpoint. Kita cari midpointnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, karena dia penggambaran dari sebuah batu bata, bagian dalamnya ini atau dinding dalam ini kan tadi gambaran dari batu bata ya, teman-teman. Otomatis harus kita beri arsiran. Kita pilih layar arsir, kita masuk ke perintah H enter. Lalu kita cari ANSI 32. Di sini ya, teman-teman, kita pilih. Lalu kita pick point, kita pilih yang bagian tengah sini. Seperti itu, teman-teman. Ini bisa kalian setting, misal PR atau properties. Untuk skalanya seperti apa, nah, misal terlalu besar, bisa kalian perkecil, atau silahkan kalian setting sendiri. Kurang lebih seperti ini sudah cukup dengan panjang 100 cm. Ukurannya untuk skala apa namanya? Arsirannya udah cukup. Jadi ini untuk dinding biasa, teman-teman. Kemudian kita buat untuk dinding truss ram, tinggal kita ambil dinding dalam dan dinding luarnya. Kita copy geser sedikit di sini dan kita beri arsiran. H enter. Nah, untuk arsirannya sendiri dinding truss ram itu ANSI 37. Jadi jangan sampai kebalik,
Trasram itu 37, biasa itu 32. 37 kita pilih di sini, lalu kita klik di sini. Nah, kurang lebih seperti ini udah cukup untuk skalanya, atau bisa kita kecilkan sedikit dengan perintah PR, enter, line tab scale-nya di 0,9 misal. Nah, misal nih teman-teman, kalian mendapati permasalahan seperti ini. Kalian atur berbeda, ini misal tak masukkan 0,5 ya. Kita enter, dia kan nggak berubah nih. Lalu kita pilih lagi misal 0,7, enter, dia juga nggak berubah. Itu mungkin saja settingannya kita bisa aturnya itu di sebelah sini. Jadi kita pilih hedge-nya. Nah, di sini ada yang namanya hedge pattern scale. Ini bisa kita atur. Kalau terlalu besar, misal kita masukkan 2. Nah, ini bisa diatur di sebelah sini. Jadi nggak harus di properties, bisa juga di sebelah sini. Oke, seperti ini teman-teman udah jadi. Ini untuk sampel. Nah, ini nggak bisa kita langsung tempel di sini teman-teman. Kita harus persiapkan juga untuk sampel yang horizontal. Kenapa seperti itu? Saya contohkan dulu. Terutama untuk yang dinding biasa, kita buat yang settingan atau bentuk horizontalnya dulu. Nah, ini kan bentuk horizontal, ini bentuk vertikal. Kenapa harus tak bikin sampel terlebih dahulu? Agar nantinya arsirannya ini bisa searahnya. Ketika kalian nanti cuma kalian rotate aja, sebelum kalian bikin sampel, akan kelihatan. Yang sini dia arahnya ke sini, yang sini dia arahnya ke sini. Jadi berbeda teman-teman. Ini harus kita samakan. Yang sebelah sini harus kita ubah angle-nya atau kemiringannya. Di sini ya teman-teman. Kita atur, kita masukkan perintah, kita masukkan angka 180. Otomatis dia sudah berubah arah. Seperti itu teman-teman, pastikan dia arahnya sama. Yang sini juga ke sini, sini juga ke sini. Kemudian setelah kita punya sampel di sini, bisa kita tempel saja langsung. Jadi kita pilih, kita copy. Kita ambil acuan di tengah sini ya teman-teman, midpoint. Kemudian kita matikan dulu ortonya dan lebih bebas. Nah, yang pertama di kamar tidur sini kita pilih di ujung kolomnya. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian ini rumah kalian nempel di luas tanah, untuk penggambaran dindingnya itu nggak boleh di tengah-tengah asnya ya teman-teman. Jadi dindingnya itu harus dimasukkan sepenuhnya ke dalam. Seperti ini. Soalnya kolomnya juga kan udah di dalam nih. Seperti itu. Kemudian setelah kita tempel, kita tarik dinding di sebelah sini dengan cara kita blok semuanya dari dinding dalam, dinding luar dan arsirannya. Nah, di sini kan ada tanda seperti ini ya, teman-teman. Ini tinggal kita klik sekali dan tarik saja. Nah, ini untuk lebih memastikan tegak lurusnya, kita hidupkan ortonya. Kita hidupkan ortonya, otomatis dia udah tegak lurus. Seperti ini teman-teman, satu dinding sudah jadi. Atau bisa juga kalian pilih dulu, kalian copy, kalian tempel di kalian tempel saja langsung, tempel, tempel, kemudian di sini juga kalian tempel, tuh kalian tempel di sini. Agar kalian nanti tinggal narik dindingnya aja. Kalian tarik, pastikan dia tegak lurus. Nah, bisa kalian buat itu per kolomnya. Jadi ini ada kolom, ini ada kolom, kalian buat dindingnya. Atau bisa juga kayak gini, misal teman-teman. Di sini kan ada kolom, ada kolom, ada kolom di ujung lagi satu. Nah, yang tak buat tadi kan per kolom. Ini bisa juga seperti ini. Kalian pilih dulu, hidupkan ortonya. Kalian tarik, tapi di bablas saja atau ditabrakkan saja sampai ujung satunya. Nah, seperti ini. Jadi, kita tabrak di satu kolom ini. Mungkin nantinya akan terlihat
kurang rapi. Cuman bisa kita benahi dengan cara kita blok kolomnya, kita klik kanan, dan pilih Draw Order di Bring to Front. Nah, otomatis kolomnya udah terlihat lebih jelas. Cuman ini dindingnya menyatu. Misal kita pilih, nah ini dindingnya dia menyatu. Cuman bebas kalian mau settingnya seperti apa. Hanya saja pastikan dia gambarannya rapi ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Di sini juga ini tinggal kita tarik. Nah, ini kan ada kusen. Ini nggak mungkin kita tabrak, teman-teman. Jadi harus kita berhenti di sini. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, mohon maaf, harusnya agar lebih pasti lagi, kalian gambar itu di dinding kamar mandi terlebih dahulu. Jadi dinding teras ramnya kita copy. Harusnya lebih baik kalau dinding kamar mandinya itu dibuat dulu. Takutnya nanti kalau sudah terlanjur kebablasan dan ternyata itu udah dinding kamar mandi, nanti harus ngedit lagi gitu. Jadi ini tinggal kita rotate. Harusnya itu digambar di dinding kamar mandi dulu. Ini kita blok, pilih sampai sini. Ini juga kita, ini terlalu panjang ya teman-teman, nabrak di kusen, kita pendekkan bentar. Oke, seperti ini. Gini ya teman-teman, tinggal kita tarik sedikit, lalu kita copy sini, sini, terus ke sini. Kemudian tinggal kita tarik sampai ujungnya. Nah, ini saya gunakan cara yang tadi, kita tabrak aja buat kolomnya. Lalu kita rapikan, klik kanan, Draw Order, Bring to Front. Jadi yang kita blok itu kolomnya. Itu ya teman-teman. Nah, kita tarik ke ujung. Ini kita pendekkan sampai ujung sini. Oke, karena ini ada bug sedikit ya. Kita ulangi. Ini kita nariknya dari ujung sini dulu. Nah, baru kita move ujung sini ke sini. Lalu kita tarik manual lagi. Kita coba. Nah, udah enggak ngebug buat gambarnya. Lalu yang sebelah sini, bentar, kita copy, kita pilih di ujung sini, pilih di ujung sini, kita blok. Kemudian kita, ini saya bablaskan saja atau saya teruskan saja, tapi saya rapikan dengan cara pilih kolomnya di blok, klik kanan, Draw Order, Bring to Front. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan untuk kamar mandi itu udah dibuat dindingnya terlebih dahulu. Jadi ini kan kamar mandi, otomatis semua yang mengelilinginya itu wajib menggunakan dinding teras ram. Kita hapus ini, lalu kita lanjutkan buat dinding yang biasa tadi. Bisa saja kita tempel di sini, kemudian sini juga. Oke, yang lain udah. Kita pilih, kita tarik sampai ujung. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan nanti kalian buat di seluruh ruangan. Tuh. Nah, ini kan untuk yang gambar vertikal udah semuanya nih. Dinding vertikal udah semuanya. Tinggal kita yang dinding horizontal. Kita copy. Kita pilih di sini midpoint-nya. Lalu kita tempel di sini. Nah, kita bisa copy dulu. Kita tempel di keseluruhan denah yang digambar. Ini juga ada satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, gini teman-teman, tadi kan tak contohkan itu ada dua cara, yaitu per kolom. Jadi kalian tarik satu kolom sampai satu kolom lagi. Yang satunya kan kalian tabrak buat kolomnya. Cuman ketika kalian menemui kusen, itu mau nggak mau tetap harus berhenti teman-teman.
Jadi nggak bisa kalian tabrak atau kalian gambar menerus seperti itu. Harus kalian potong. Gini. Nah, ini kan ada kolom, walaupun ada kolom, kalau kalian mau tabrak kayak gini nggak bisa, soalnya ada kusen di sebelahnya. Dia harus berhenti, lalu digambar dinding lagi. Seperti itu. Nah, kurang lebih setelah jadi, untuk hasil jadinya seperti ini, teman-teman. Untuk sisi yang menempel luas pagar, dia nggak boleh di tengah as, harus masuk ke luas tanah. Cuman yang masih di dalam luasan tanah, itu dia tempelnya pas di tengah as dari denah bangunan yang kita miliki. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kan juga punya teras nih, teman-teman. Nah, di teras ini pun kan ada lantai ya. Itu bisa kita beri gambaran atau beri garis di sini. Kita pilih aja dinding luar. Kita line biasa dari ujung sini ke sini dan ke sini. Jadi nggak perlu dikasih dinding karena ini akan saya buat teras. Untuk sebagai penggambaran lantai, kita gunakan dinding luar di sini ya, teman-teman. Kemudian untuk pagar di bagian belakang maupun samping itu kita beri gambaran dengan dinding luar saja. Jadi nggak perlu kita buat sedetail ini ada dinding dalam, ada arsirannya, ada dinding luar, itu nggak perlu. Cukup dengan dinding luar dan kita buat rectangle seperti ini. Ini hanya berlaku untuk pagar ya, teman-teman. Jadi untuk pagar silahkan boleh kalian buat seperti ini saja, sudah cukup. Nah, tapi kalau buat dinding bangunan rumah, wajib menggunakan detail seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi pintu masuk yang saya gunakan. Kemudian bagian depan juga akan saya beri pagar. Sebelah sini sedikit ada pagarnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil jadinya. Yang pertama kalian gambarkan untuk dinding teras ram di kamar mandi, kemudian dinding biasanya di keseluruhan bangunan. Bentar, ini belum rapi. Di keseluruhan bangunan. Kemudian dinding pagar yang kalian miliki. Kalau kalian punya teras, jangan lupa dikasih batas lantai. Itu ya. Kemudian setelah dinding kalian selesai, kita masuk ke materi berikutnya yaitu elevasi lantai. Jadi ada yang namanya ketinggian sebuah lantai atau sebuah eh, apa namanya ruang. Itu seperti ini. Carport atau tempat parkir mobil itu eh, harusnya lebih rendah dari teras. Gitu kan, teman-teman? Bisa dipahami ya. Jadi antara carport dan teras itu harus lebih rendah carport. Terus antara teras dan ruang tamu itu ada baiknya lebih rendah teras. Gitu ya, teman-teman. Itu yang dinamakan perbedaan elevasi. Nah, untuk elevasi sendiri, titik nol elevasi itu dihitung dari ruang keluarga. Jadi misal ini ada carport, ketinggiannya berapa, itu dihitung dari ruang keluarga. Ruang keluarga 0, carport otomatis minus sekian, seperti itu. Terus kayak halaman belakang. Halaman belakang itu otomatis harus minus sekian. Karena titik nolnya itu di ruang keluarga, seperti itu teman-teman. Lalu kita langsung tuliskan saja dengan cara seperti ini. Kita enter, masukkan simbol di sebelah sini. Kita pilih plus minus. Lalu kita ketikkan saja 0,00 untuk lantai di ruang keluarga. Lalu kita rapikan dengan justifikasi di tengah. Nah, kita simpan. Jadi ruang keluarga harus 0, teman-teman. Terus lantai yang sekiranya sejajar atau serata dengan ruang keluarga, silakan kalian gunakan sama juga plus minus 0,00. Bentar, 0,00. Nah, jadi sekiranya yang lantainya nggak ada perbedaan, itu bisa langsung aja. Kayak kamar tidur ini. Antara kamar tidur dan ruang keluarga kan biasanya lantainya masih nyambung ya, nggak ada perbedaan ketinggiannya. Kita rapikan, jadi kamar tidur pun masih 0,00. Ini kita hapus saja, ini tinggal kita copy di sini.
tidur 2. Gitu. Terus buat ruang tamu pun karena ini lantainya masih menyatu, dia otomatis masih 0,00 untuk elevasinya. Kita rapikan seperti ini teman-teman. Nah, untuk penggambaran di kamar mandi itu pastikan dia lebih rendah teman-teman. Kan nggak mungkin kalian bikin kamar mandi itu lebih tinggi dari kamar tidur misalnya. Nanti bisa aja air di kamar mandi malah mengalir keluar. Jadi dia harus lebih rendah. Jadi otomatis kita ketikkan saja di sini minus. Misal dia lebih rendah 5 cm. Seperti di sini kita ketikkan 0,05. Kayak gini ya teman-teman. Kita rapikan sedikit. Geser ke atas. Yang kamar mandi sebelahnya pun sama. Seperti ini. Nah, lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kamar mandi pastikan dia lebih rendah. Kemudian untuk halaman belakang di sini misal tak beri ketinggian minus 20 cm. Nah, kayak gini. Oke, untuk yang teras ini pun usahakan dia lebih rendah teman-teman. Soalnya misal gambarannya ketika nanti kalian anggapannya akan mengepel lantai kurang lebih seperti itu kan biar airnya nanti mengalir keluar, nggak masuk ke dalam rumah lagi. Seperti itu untuk karpet pun dia harus lebih rendah lagi, misal di sini minus 20, sorry 0,20. Nah, mungkin untuk karpet tak bikin 25. Kita tarik ke tengah, kita rapikan sedikit. Ini setelah kalian beri elevasi ketinggiannya, itu kan ada yang namanya perbedaan elevasi, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sama-sama 0, dia nggak ada perbedaannya. Tapi kalau dia dengan minus, otomatis ada perbedaan ketinggian di sini. Nah, untuk memberikan gambaran bahwa di situ ada perbedaan ketinggian, kita harus beri yang namanya garis elevasi. Jadi ada batas elevasinya. Misal gini, antara WC dan dapur. Ini kan lebih rendah WC ya, teman-teman. Ini mungkin kita hilangkan dulu buat garis asnya biar lebih jelas. Setelah kita hilangkan untuk garis asnya, ini kan kelihatan kalau di sini nggak ada perbedaan elevasi ya, teman-teman. Di sini minus 0,5, padahal di sini 0,00. Nah, ini harus kita beri sebuah garis. Bisa kita gunakan garis kusen untuk yang bagian pintu line. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Ini sebagai penanda bahwa dia ada perbedaan elevasi antara ruang kamar mandi dan ruang dapur. Itu. Jadi hanya sebuah garis ini tapi dia memberikan gambaran. Kalau dia kamar tidur ini dengan dapur, ini kan ketinggiannya masih sama. Jadi nggak perlu diberi garis beda elevasi. Nah, terus untuk kamar mandi pun yang sebelah sini harus kita beri garis. Kayak gini. Itu ya teman-teman. Nah, ada satu aturan lagi buat pemberian garis elevasi atau beda elevasi. Itu dia diletakkan mepet ke arah yang lebih rendah. Jadi ini kan lebih rendah ya. Ini lebih rendah dari titik sini. Nah, kita bikin garisnya itu di sebelah, bentar, kita lain. Itu kita bikin garisnya di sebelah sini. Bukan di sebelah sini. Nah, ini salah teman-teman. Jadi kita bikin garisnya itu mepet ke bagian yang lebih rendah. Oke, seperti ini. Mungkin saya contohkan yang lain di sini. Ada halaman belakang. Nah, ini kan ada pintu masuk yang menghubungkan antara dapur dan halaman belakang. Karena ada perbedaan elevasi, otomatis harus kita beri garis beda elevasi. Nah, garis beda elevasinya ini di mana? Bisa dilihat. Di sini kan lebih rendah halaman belakang. Otomatis garisnya itu berada di sebelah sini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau lebih rendah bagian sini,
dia ada di sebelah sini. Kalau ada yang lebih rendah di sebelah sini, dia digambarnya di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Terus mana kita coba cari lagi. Nah, ini teras lebih rendah. Otomatis garisnya di sebelah sini. Nah, oke seperti itu. Nah, untuk bagian carport dan halaman ini kan juga beda ya ketinggiannya teman-teman. Ini carport, ada halaman, taman. Ini nggak bisa seperti ini aja. Harus kita beri garis. Mungkin kita gunakan di sini garis as atau bisa kalian gunakan garis arsi saja nggak masalah. Kita line aja sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk taman pun sama. Silahkan kalian beri garis beda elevasi. Nah, saya ulangi. Bentar. Lebih seperti ini. Nah, jadi dia akan memberikan gambaran bahwa carport dan halaman depan itu ketinggiannya beda karena ada garis di sini. Ini biar nanti lebih apa rapi lagi, silahkan kalian buat layar yang namanya garis tipis. Tipis. Bebas. Sini untuk warnanya. Ketebalannya kita buat yang paling tipis, 0,00. Nah, setelah itu untuk bagian halaman depan dan taman kita gunakannya itu garis tipis saja. Nah, tadi nih kurang lebih seperti itu teman-teman untuk hasil jadinya. Jadi untuk yang pertama tadi ada penggambaran dari dinding yaitu truss ram dan dinding biasa. Kemudian kita beri elevasi untuk setiap ruangnya dan kita beri yang namanya garis beda tinggi atau garis beda elevasi. Di sini dan di tempat-tempat yang ada perbedaan elevasinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, silakan bisa dipraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.